waktu berjalan begitu cepat, menyatukan cinta Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar di saat yang tepat. Setahun lebih merenda cinta mereka, Aurel dan Atta tiba pada ujung dari petualangan asmara mereka. Keputusan Atta melabuhkan cinta terakhirnya pada Aurel seakan mimpi yang menjadi kenyataan. Dan sebelum hari pernikahan itu tiba, Atta dan Aurel kabarnya dalam waktu dekat akan menggelar sebuah acara lamaran sebagai pembuka lembaran baru menuju hari bahagianya itu. Jalan keduanya menuju hari bahagia itu pun sebelumnya melewati banyak tantangan dan ujian, mulai dari menjalin hubungan jarak jauh atau LDR hingga mencuat isu putus. Aurel dan Atta pun tetap menyatu. Bahkan ketika Aurel jatuh sakit karena positif terpapar virus, tak membuat cinta keduanya goyah. Bahkan setelah Aurel sembuh, keduanya pun langsung tancap gas mempersiapkan semua kelengkapan pernikahan, mulai dari fitting baju, mencari tempat digelarnya pernikahan mereka, hingga foto untuk buku nikah. Semuanya dilakukan bersama Atta dan Aurel dalam hitungan waktu yang singkat. Namun tak bisa dipungkiri usaha Aurel dan Atta mempersiapkan segala kelengkapan jelang pernikahan mereka, ada peran besar kedua orang tua Aurel, yakni Anang dan Ashanti. Hal inilah yang membuat Aurel menuliskan curahan hatinya di sosial media dengan berlinang air mata sebagai bentuk terima kasih yang begitu besar kepada kedua orang tuanya. Lantas, seperti apakah dukungan Ashanti untuk Aurel dan Atta jelang acara lamaran tersebut? Insya Allah ya, persiapannya ini kan lagi tempat karena kita maunya semua tetap menjalankan protokol kesehatan, nggak ada yang melanggar. Intinya doakan yang terbaik lah. Kemarin aku juga sedih lah kalau dia masih sakit kan. Cuman yang sekarang kita pikirin adalah setelah dia sehat, semoga ini bisa lancar. Kita doakan semuanya berjalan. Alhamdulillah Bunda udah sembuh, Aurel sembuh, sekeluarga sembuh, itu yang kita tunggu kabarnya. Orang tua aku juga lagi berobat di sana, jadi kalau lagi berobat, jadi kalau misalnya kena kerumunan atau apa, malah bahaya. Alhamdulillah udah bisa beraktivitas, udah doain semoga sembuhnya total ya. Tapi memang pasca COVID itu perasaan yang nggak enak adalah saat kita lagi namanya tuh memang pasca COVID kayak ngerasa capek, ngerasa gampang sesek terus kayak badan nggak enak, susah tidur gitu. Itu sih yang rasain 3 minggu kemarin nggak kerja, nggak apa, terus ini ngurusin ini itu sekarang juga jadinya yang penting dibawa happy sih, jangan dibawa stres, karena kalau udah stres dikit langsung imun kita kan juga support, doa itu selalu kita berikan. Yang penting pasti namanya orang mau halal, cobaannya banyak, pasti ada aja permasalahannya. Yang penting bagaimana mereka tetap kuat, ini dilancarkan, sesuatu yang baik kan harusnya bisa berjalan dengan baik juga gitu. Intinya ya sama-sama bisa saling mensupport, sama-sama saling bisa, ya namanya begini pasti semua kan juga lagi sibuk ngurus ini, nanti juga ada pasti hal-hal yang gimana harus sama-sama sama-sama saling mengerti lah. Perjalanan Atta dan Aurel menuju hari bahagia mereka memang tinggal menghitung waktu. Namun di tengah gencarnya Aurel dan Atta mempersiapkan pernikahan mereka, kepastian kehadiran kedua orang tua Atta yakni Halilintar Anovial dan Lenggogini masih menyisakan teka-teki. Pasalnya, sang ayah yang kabarnya tengah menjalani pengobatan di Malaysia itu disebut belum pasti hadir pada saat hari lamaran Atta dan Aurel. Insya Allah aku dengar kabar dari Aurel sih, Mimi mendoakan dan semoga bisa hadir ya. Wah, itu aku tunggu anaknya aja atau tunggu Miminya, mungkin kan sekarang udah mau semuanya juga udah berbaik-baik aja gitu. Jadi nggak mau juga nanti ada berita-berita yang bikin panas-panasin lagi, nggak mau. Intinya semua sekarang baik-baik aja, semua aman-aman aja. Cuman kan sekarang ini COVID ya. Jadi COVID pandemi itu nggak bisa semua orang gampang bisa ketemu, gampang bisa gimana, kan bisa sekarang punya teknologi. Nanti ada saatnya aku ketemu. Saya nggak, itu semua dikembalikan aja ke Mas Anang ya. Mas Anang kan yang lebih banyak tahu lah gitu, untuk urusan ini sama anak-anak. Nanti
nanti pokoknya apapun saya hanya minta Gusti Allah untuk bisa disertakan dalam apapun yang sedang anak saya upayakan ini, tapi tetap saya hormati juga suami saya kan sedang juga bertahan lockdown di Timor kan. Dilihat nanti bagaimana, ya pokoknya apapun yang sudah diatur Gusti Allah, anginnya nanti mau bergerak kemana, semesta mau mengatur apa, udah saya ikutin. Nggak usah diminta supportnya, pokoknya nggak pakai syarat lagi lah, udah doa ke mereka. Insya Allah, masa saya nggak merestui, mereka yang bisa jalani, mereka yang tahu, mereka yang memilih, mereka yang akan menghadapi. Jadi restu itu ya insya Allah. Ya artinya saya dulu nikahnya juga seumuran Aurel. Ya. Pasti tantangannya lebih besar karena kan mereka udah hidup di era tantangan zaman yang berbeda lagi dengan kita orang tuanya. Jadi ya belajar, perlu keterampilan banyak ya. Berkomunikasi sama suami, berkomunikasi sama internal domestik, berkomunikasi sama mertua itu keterampilan yang luar biasa. Orang belum tebak-tebakan pribadi. Ya kan memang juga udah sedih pisah dari mereka usia udah 10 tahun pisah. Ya sekarang menikah pasti jenjangnya lebih besar, lebih tinggi, challenge-nya lebih besar ya, mereka harus siap hadapi itu. Kita orang tua cuma bisa doain dah itu ya. Holding close, holding tight. Waktu terus berjalan, hari pun terus berganti. Begitupun dengan segala persiapan jelang pernikahan Aurel dan Atta yang terus gencar dilakukan. Dan sebagai bentuk kesungguhan niatnya untuk menikahi Aurel, Atta Halilintar kabarnya telah menemui keluarga dekatnya, yaitu sang kakek. Pertemuan Atta dengan sang kakek ini pun disambut baik oleh keluarga besarnya yang melihat momen ini sebagai momen penting bagi Atta. Lantaran di momen inilah Atta sekejap melepas rindunya hingga meminta restu dan doa dari sang kakek tercinta. Lantas, benarkah di hari lamaran nanti Atta pun akan mengundang keluarga besarnya untuk mendampinginya melamar Aurel nanti? Saya sebagai om atau pamannya tentu mendoakan untuk Atta, semoga niat dan rencananya untuk menikah dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi jalannya. Saya hanya menerima kabar dari WhatsApp keluarga secara umum. Minggu lalu Atta mengatakan ingin menikah dan mohon doa restu. Ya, tapi kita hargailah juga bahwa itu caranya Atta untuk memberitahu dan mungkin juga kesibukannya ya. Karena bagi kita tentulah sebagai orang tua kita berharap semua keluarga kita, ponakan kita, anak-anak kita mendapat yang terbaik ya. Dan berkah. Yang paling penting sebenarnya adalah ridho dan restu orang tua kandungnya kan sebenarnya. Kita kan hanya om-om dan tante-tantenya aja. Kemarin ya akhirnya alhamdulillah Atta datang ke rumah untuk menemui atuknya, datuknya Atta, ayah kami ya, dan mengutarakan keinginannya untuk menikah. Ya, mohon didoakan gitu. Ya alhamdulillah kita sebagai orang tua apapun itu kita tentu kita welcome ya, ada cucunya dari ayah kita ya, cucu pertama ya, Atta itu cucu pertama, dan memang ayah saya dan almarhum ibu saya sangat sayang Atta dan lahirnya di rumah ayah saya di Dumai itu. Atta itu adalah cucu pertama dan Bang Halilintar adalah anak pertama dari ayah dan almarhum ibu kami. Belum ada dari keluarga kami, dari keluarga Bang Halilintar dan juga kan om dan tantenya ada beberapa orang, termasuk ayah saya, atuknya. Ya memang belum ada kalau pembicaraan ke arah situ. Kalau saya sih support aja apapun yang dipilih atau ditentukan oleh Atta, caranya, bagaimananya,
itu kan urusan pribadinya Atta. Lalu kemudian jika ditanya datang atau tidak, ya itu tergantung dari Attanya juga, ya kan? Kalau diundang tentu kita pasti pertimbangkan untuk hadir, insya Allah. Jika itu yang dikehendaki, insya Allah. Kenapa enggak ya Mbak ya? Kenapa enggak kalau kita diundang dan diajak baik-baik? Saya rasa tidak ada halangan bagi kita untuk tidak memberikan doa restu ya. Itu tergantung kepada yang punya hajat ya. Karena kan tidak melibatkan Atta sendiri, tetapi juga melibatkan pihak keluarga perempuan tentunya ya. Dan tentu ada pertimbangan-pertimbangan COVID dan lain-lain, ya kita hargai saja bagaimananya. Ya, kita hanya memberikan support dan doa kalau memang itu hanya itu saja yang diminta untuk kita lakukan. Ya, tentu saya hanya bisa memberikan doa kepada Atta, semoga acara nanti jika dilaksanakan berjalan dengan baik dan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Atta menjadi pemimpin keluarga yang soleh tentunya. Dan ingat satu saja pesanan saya, walaupun kita nanti sudah mempunyai pasangan, tapi ingatlah bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang tidak bisa kita lupakan, yaitu orang tua kita ya. Walaupun kita sudah punya pasangan kita sendiri. Kenapa? Karena menurut saya jika pasangan itu adalah belahan jiwa, maka ibu kita itu adalah jiwa kita sepenuhnya. Jika pasangan kita itu adalah separuh nafas, maka ibu kita itu adalah nafas kita seutuhnya. Kenapa? Karena darinya kita lahir, dari susunya kita hidup, dari darahnya itulah mengalir darah kita. Itulah dia ibu yang tidak ada pernah untuk menjadi mantan. Itu saja sih pesanan saya kepada Atta.